Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruliana Harnipa dengan NIM 20255920101128. Di sini saya akan sedikit presentasikan tentang implementasi basis data sistem informasi perpustakaan menggunakan MySQL atau MariaDB. Ini adalah tugas UAS kami dari Ibu dosen pengampu Nurul Umami MKOM dengan mata kuliah Sistem Basis Data. Sini kita mulai. Sistem perpustakaan merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola berbagai data seperti data anggota, buku, tugas, serta transaksi pinjaman dan mengembalikan buku. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah database yang berstruktur agar seluruh data dapat dikelola dengan baik, mudah dicari dan tidak terjadi pengulangan data. Selanjutnya dianalisis kasus sistem informasi perpustakaan. Di perpustakaan terdapat banyak data yang harus dikelola seperti data anggota, data buku, data petugas, dan transaksi peminjaman. Jika semua data tersebut disimpan dalam satu tabel, maka akan menjadi pengulangan data atau redundansi. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan penyimpanan, memperlambat pencarian data, dan meningkatkan risiko kesalahan saat mengubah data. Oleh karena itu, saya merancang sebuah database yang mampu menyimpan data secara struktur. Tujuan dari perancangan ini adalah agar proses pengelolaan data menjadi efisien, efektif, dan mudah dikendalikan apabila suatu sistem ingin ditambahkan fitur baru. Kita lanjutkan ke ERD awal. ERD merupakan gambaran hubungan antara entitas yang ada dalam database. Pada tahap awal ini masih terdapat beberapa atribut yang berulang, terutama saat tabel peminjaman. Misalnya, data judul buku, pengurangan, dan jumlah buku harus berada dalam satu tabel hingga terjadi pengulangan informasi. Kondisi tersebut belum sesuai dengan prinsip basis data yang baik karena data menyebabkan redundansi. Data ini inkonsistensi apabila ada perubahan data. Oleh karena itu dilakukan proses normalisasi agar struktur database menjadi lebih baik. Di tahap selanjutnya kita masuk di proses normalisasi UNF. Normalisasi bertujuan untuk mengurangi redundansi data dan membuat struktur database menjadi lebih efisien. Proses pertama adalah UNF, yaitu kondisi ketika data masih bercampur dan masih terdapat atribut yang berulang. Selanjutnya 1NF, di mana setiap kolom hanya memiliki satu nilai atau bersifat atomik sehingga tidak ada lagi data yang berisi lebih dari satu nilai dalam satu kolom. Dan yang kemudian 2NF, yaitu memisahkan atribut yang tidak bergantung sepenuhnya pada primary key sehingga dari mulai dibagi ke beberapa tabel. Terakhir adalah 3NF, yaitu menghilangkan ketergantungan transitif hingga setiap tabel harus menyimpan data sesuai dengan fungsinya. Dengan proses normalisasi ini, database menjadi lebih rapi, mudah dipelihara, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan data. Selanjutnya di ERD akhir. Ini adalah setelah normalisasi ketiga NF. Pada tahap ini, setiap entitas telah dipisahkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Database terdiri dari 6 entitas utama, DML yaitu atau anggota, Data Manipulation buku, Language, petugas, dan digunakan peminjam, untuk mengelola isi database. eksemplar, Pada tahap dan ini detail saya masukkan peminjaman. data. Contoh, Setiap tabel menggunakan memiliki perintah primary insert key, into, sebuah identitas kemudian unik, mematikan sedangkan data hubungan antar berhasil tabel tersimpan dibangun dengan menggunakan menjalankan void key. sehingga seluruh Dengan data dan struktur tabel seperti dapat ini, ditampilkan. data menjadi lebih konsisten, tidak terjadi Selanjutnya pengulangan kita yang membahas tentang pengulangan yang query tidak join. perlu,
dan proses pencarian manapun pengelolaan data menjadi Query join lebih ini cepat. menunjukkan penggunaan insert join. Join digunakan untuk menghubungkan data dari beberapa tabel yang saling berhubungan pada sistem perpustakaan query. Ini menggabungkan data anggota, peminjam, explorer, dan buku sehingga informasi yang ditampilkan menjadi lebih lengkap dan satu hasil query. Setelah itu kita masuk ke relasi dan koordinasi tabel. Di sini menjelaskan tentang one to one, one to many, dan many to many. One to one itu berarti satu data hanya terhubung dengan satu data lainnya. Contoh, satu mahasiswa memiliki satu kartu mahasiswa. Dan one to many yaitu satu data dapat berhubungan dengan banyak data. Contohnya, satu anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjaman. Dan ketiga, many to many yaitu banyak data saling berhubungan dengan banyaknya data lainnya. Contoh, banyak buku dapat muncul pada banyak transaksi peminjaman dihubungkan oleh detail peminjaman. Setelah itu kita masuk ke implementasinya dengan SQL. Di sini saya menggunakan HP aplikasi Termux. Dan ini hasil screenshot dari DDL atau Data Definition Language. Pada tahap ini dilakukan pembuatan database dan tabel menggunakan perintah create database dan create table. Selain itu juga ditemukan primary key dan forget key sebagai penghubung antar tabel. Dan yang kedua, kita masuk ke DML. Digunakan untuk menampilkan data. Contohnya ada menampilkan aplikasi di tabel. Pada tahap ini dilakukan pengisian data menggunakan perintah inserto, kemudian data ditampilkan kembali menggunakan select untuk memastikan seluruh data berhasil disimpan ke dalam database. Dan yang ketiga, kita masuk ke query join. Ini menunjukkan penggunaan insert join atau query ini digunakan untuk menggabungkan data dari berbagai tabel yang saling berhubungan sehingga menghasilkan informasi yang lebih lengkap dari hasil implementasi tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa seluruh proses pembuatan database berjalan sesuai dengan rancangan yang telah kita buat. Dan kesimpulannya, berdasarkan hasil perencanaan dan implementasi yang telah kita bukan, dapat disimpulkan bahwa database sistem informasi perpustakaan berhasil dibuat sesuai dengan konsep basis data yang baik. Proses normalisasi hingga bentuk 3NF berhasil mengurangi redundansi data dan membuat struktur database menjadi lebih efisien. Dan juga implementasi SQL menggunakan MariaDB juga berhasil dilakukan dengan menerapkan DDL serta berbagai query seperti search, select, dan inner join sehingga seluruh tabel dapat bersaling berhubungan dengan baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan dan maupun menyampaikan presentasi ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan maupun isi materi yang saya sampaikan. Terima kasih Bu dosen atas waktunya dan perhatiannya serta kesempatan yang telah diberikan untuk mendengarkan presentasi ini. Dan sekian, mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.